Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 29 Maret 2021, kita dapat melakukan pembelajaran IPS meskipun masih dalam keadaan daring. Jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Dita. Untuk anak-anak Ibu kelas 7 SMP 10 Bandung, kita akan melanjutkan materi pembelajaran di bab yang sama, yaitu bab 4 mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah melalui masa praksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Pada masa ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil kebudayaan. Bagaimana sih perkembangan masyarakat Indonesia pada saat ini? Anak-anak bisa lihat gambar di atas, yaitu gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melalui perairan Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat, yang sering disebut dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai dengan Eropa. Komoditi yang diperdagangkan adalah kain sutra, wewangian, dan rempah-rempah. Namun, sejak awal abad Masehi, jalur tersebut dialihkan melalui Laut Selat Malaka karena situasi jalur darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Dari peralihan rute perdagangan inilah yang telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia yang saat itu menjadi daerah transit bagi pedagang Cina dan India, sehingga menjadi kotak hubungan antara bangsa Indonesia, Cina, dan India. Dan hubungan inilah yang menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun, sampai saat ini terdapat beberapa teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom yang menyebutkan bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang dari India. Sistem perdagangan kali ini menyesuaikan dengan angin musim, sehingga dalam waktu tertentu para pedagang India menetap di Indonesia sambil menunggu perubahan musim selanjutnya. Dan diperkirakan pada saat ini terjadi perkawinan antara perempuan pribumi dengan pedagang dari India, sehingga menurut N.G. Krom dari sinilah pengaruh kebudayaan Indonesia menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah teori kesatria. Dalam teori kali ini terdapat 3 pendapat, yaitu diantaranya yang pertama, menurut Sissy Burke, bahwa golongan kesatria turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, dimulai dari terlibatnya konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Dan dalam konflik ini dijanjikan hadiah atas kemenangan tersebut berupa dinikahkannya dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinan inilah kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi dan berkembang dalam kerajaan di Indonesia. Yang kedua, menurut Mukherjee, kesatrialah yang juga membawa pengaruh kebudayaan di Indonesia dan kemudian membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Yang ketiga yaitu pendapat dari Jelmons yang mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata pada abad ke-5 inilah keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Kemudian mereka jugalah yang nantinya akan membangun kerajaan di Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Brahmana. Menurut J. Vandler, kebudayaan Hindu-Buddha yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapat ini berdasarkan peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava, karena hanya golongan Brahmana lah yang menggunakan bahasa dan huruf tersebut. Yang keempat yaitu teori arus balik. Teori ini diungkapkan oleh Bosch yang menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu dan Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Materi yang kedua yaitu pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama dalam bidang pemerintahan. Sebelum masuknya ke kebudayaan Hindu dan Buddha, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih langsung oleh masyarakat. Namun, setelah masuknya Hindu dan Buddha, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti di India. Tidak lagi dipilih oleh masyarakat, tetapi kekuasaan tersebut diturunkan secara turun-temurun dan raja dianggap sebagai
keturunan dewa. Yang kedua, pengaruh dalam bidang sosial. Pengaruh ini ditandai dengan adanya perbedaan masyarakat berdasarkan fungsinya melalui sistem kasta, yaitu terdapat 4 golongan sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama adalah Brahmana atau pendeta, yang kedua ksatria atau bangsawan, yang ketiga waisya atau pedagang, yang keempat sudra atau rakyat biasa. Dan ini juga berdampak pada perbedaan hak-hak seperti pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Sejak terbentuknya perdagangan laut, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang sangat pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan dan selalu ramai. Kemudian pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Yang keempat yaitu dalam bidang agama. Dengan tersebarnya agama Hindu dan Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Meskipun demikian, kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praksara tidak punah. Yang kelima yaitu dalam bidang kebudayaan. Keterpaduan agama Hindu dan Buddha di Indonesia disebut dengan akulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Contoh akulturasi budaya yaitu adanya seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, dan sastra beserta aksaranya. Demikianlah pembahasan mengenai proses masuk dan pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.